Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rinda Wulan Maharani, mahasiswi semester 3 dari program studi bimbingan dan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Nah, di sini saya diberikan tugas oleh dosen saya, yaitu mereview tugas materi sebelumnya. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah guys, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih hubungan ilmu perkembangan genetika dengan bimbingan konseling. Sebelumnya saya membahas tentang hubungan keduanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih ilmu perkembangan genetika itu. Nah guys, pasti kalian kan gak asing ya mendengarkan yang namanya genetik. Nah jadi saya ingin menjelaskan apa sih itu genetika. Genetika adalah cabang biologi yang mempelajari warisan sifat gen pada organisme maupun suborganisme. Jadi genetika itu bisa dikatakan juga ilmu yang mempelajari tentang perpindahan sifat dari suatu generasi ke generasi selanjutnya yang dinamakan penurunan sifat atau hereditas. Bersama-sama dengan sifat bawaan yang sama, akan tetapi ada juga keturunan yang memiliki penampilan sedikit berbeda dari orang tuanya ataupun saudara kandungnya, bisa disebut juga dengan variasi. Lanjut, kita akan membahas tentang apa itu perkembangan genetika. Pengertian dari perkembangan genetika sendiri adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Nah, jadi perkembangan genetika itu bisa mengarah ke perkembangan anak. Contohnya yang dimana ada seorang peneliti yang sedang melakukan sebuah penelitian kepada seorang anak. Dia meneliti faktor apa saja sih yang berkaitan tentang perkembangan anak. Contohnya seperti faktor genetik, pola asuh, pengalaman, teman, keluarga, pendidikan, dan hubungan yang intinya berkaitan dengan lingkungan tumbuh kembang anak itu sendiri. Nah, jadi faktor lingkungan ini juga memiliki peran yang penting bagi pertumbuhan seorang anak. Misalnya, kapan waktu terjadinya pubertas yang sebagian besar disebabkan oleh keturunan, akan tetapi faktor lingkungan seperti nutrisi yang didapat anak juga dapat berpengaruh. Pada awalnya perkembangan seorang anak ini akan dimulai ketika sel reproduksi pria atau sperma yang menembus membran luar pelindung sel reproduksi wanita atau disebut dengan ovum. Sperma dan ovum ini masing-masing mengandung kromosom yang nantinya akan berperan sebagai cetak biru kehidupan manusia. Nah, jadi genetik yang diturunkan orang tua apakah dapat mempengaruhi bagaimana seseorang anak? Nah, jadi genetik yang diturunkan orang tua apakah dapat mempengaruhi bagaimana seorang anak berkembang dan seperti apa sih sifat yang akan mereka miliki? Nah, lanjut kita akan membahas apa sih hubungan antara perkembangan genetika dengan bimbingan konseling. Nah, teman-teman, bahwasanya tadi sudah dijelaskan apa itu perkembangan genetika, dan saya akan menjelaskan dari hubungan genetika dengan bimbingan konseling. Pengertian dari bimbingan konseling itu sendiri adalah proses interaksi oleh seseorang yang ahli atau konselor yang memberikan pelayanan berupa bantuan serta bimbingan kepada seorang klien atau yang disebut dengan konseli yang sedang mengalami sesuatu masalah. Nah, jadi peran dari BK atau konselor yang berkaitan dengan perkembangan genetika yaitu seorang konselor harus memberi arahan atau bimbingan kepada suami dan istri yang ingin memiliki anak, yang nantinya mereka akan siap untuk menjadi orang tua. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan datangnya dari Tuhan dan kesalahan itu datangnya dari setan.
kita ini hanyalah korban. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.